Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Is. Apa Waalaikumsalam. Bu kabar? Lesti ada Sehat nggak Bu sehat, Lesti? Bu? Bu Lesti? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Alhamdulillah kabarnya Lesti? baik, Bu Novi. Alhamdulillah, Bu. Saya juga ikut senang ya, Bu, ya mendengarnya. Tapi kalau saya amati hari ini ya, Bu, ya, sepertinya Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira ada masalah apa, Ibu? Itulah Bu Novi. Sebenarnya saya ini memang ada sedikit masalah. Namun saya ini bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Bu Novi ada waktu? Mohon maaf jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bu Novi. Insya Allah Ibu ada waktu dan jangan sungkan ya, Bu, ya. Ibu tidak mengganggu kok, Bu. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya ya Bu Novi. Jadi begini Bu Novi, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman. Bu Lesti, Bu Pikiran, Lesti, pikiran saya ini nggak tenang Bu Bu. Lesti. Jadi apa yang kira-kira bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu? Kira-kira apa yang Bu Is harapkan itu dari hasil pembicaraan kita ini, Bu? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya dengan Bu Novi. Baiklah, Bu. Kira-kira masih ada yang lain enggak yang bisa Ibu yang ingin Ibu dapatkan kira-kira? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan itu ya, Bu, ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahan seperti apa, Bu Is? Silakan diceritakan. Jadi apakah Bu Novi masih ingat tuh beberapa hari yang lalu tuh ada pengawas melakukan supervisi di kelas saya. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari Bapak pengawas. Oh, insya Allah saya ingat, Bu Is. Tapi bagaimana bisa, Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Is itu mendapat teguran tersebut, Ibu? Kalau menurut saya sebenarnya masalah ini tidak serius sih Bu Novi. Oh, tidak serius. Kira-kira tidak serius yang seperti apa ya, Bu Is ya? Itu tuh Bu Novi, Bapak pengawas tuh mengkritik saya tentang proses kegiatan pembelajaran saya yang telah saya lakukan di kelas. Proses mengajar yang bagaimana, Bu Is? Apakah itu dinilai bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga itu Ibu Is itu sampai dikritik seperti ini? Jadi sepertinya beliau itu keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Oh, lalu bagaimana kira-kira tanggapan Bu Is terhadap respon dari pengawas tersebut, Bu? Saya ini sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya itu menggunakan banyak sumber belajar, bisa dari buku referensi yang terdapat di perpustakaan dan lain sebagainya. Karena bagi saya, yang penting itu kan mengacu pada kurikulum. Dan ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agak kurang berkenan begitu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu ya, Bu, ya. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam proses kegiatan belajar mengajar Ibu? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, Bu Novia, bahwa saya ini menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan. Juga terkadang saya ini menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Oh, mengapa Ibu Is itu tidak menggunakan buku teks? Karena menurut saya tuh sumber belajar yang saya Bu gunakan ini Lesti. sudah cukup memudahkan para murid. Nah, murid-murid juga termotivasi dan Telepon sejauh ya, nanti ini juga masih itu tetap mengacu pada kurikulum. nggak apa-apa nanti pas Sebenarnya ya Bu Is ya itu sudah videonya sangat diedit aja ya. bagus. Takut Kemudian nanti untuk soal ininya nggak bagus lagi, nggak bisa outputnya, ngerekam menurut Bu ya. Is bagaimana hasilnya saat Bu Is mengajar menggunakan sumber-sumber Dan belajar nanti tersebut? diskusinya nunggu Pak Yusuf. Kemudian seperti yang Oke? sudah kita ketahui bersama Nanti bahwa begitu Pak Yusuf karakter masuk, dari langsung aja belajar potong ya.
para murid itu beragam. Oke. Dan belajarnya pun juga berbeda-beda, Ibu Is ya. Oh iya, betul juga ya Bu ya. Kenapa saya tidak Mm-mm. kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya tuh kurang maksimal. Nah, itulah Bu pentingnya buku teks itu sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu seperti itu Bu, supaya Ibu itu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir juga ada benar juga ya Bu Nopi ya. Iya, jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Iya Bu Nopi, terima kasih. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman, akan tetapi masih ada rasa sedikit mengganjal nih Bu Nopi. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus, bahkan sampai kepikiran di rumah juga dengan masalah ini, sehingga pekerjaan yang lain agak terbengkalai gitu. Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu Is itu merasa masih sedikit resah selama ini, Bu? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak Pengawas menyampaikan hal tersebut ini kepada Bapak Kepala Sekolah. Jadi saya takut akan jadi masalah di kemudian hari itu. Iya, jadi jika boleh saya menyimpulkan yang membuat Bu Is itu merasa tidak nyaman, itu adalah saat supervisi ya Bu ya, karena Ibu Is itu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas itu memperingatkan Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas itu merasa tersinggung Bu, lalu menyampaikanlah kepada kepala sekolah. Iya Bu Novia, kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur Pak Kepala Sekolah tidak ya? Jadi kalau menurut saya ya Bu Is ya, untuk masalah ini Bu Is itu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri juga. Jika misalnya nanti Ibu Is dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin Bu, pasti beliau juga nanti akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Is itu dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan ya Bu Novi ya. Iya Bu, amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini Bu, rencana apa Ibu selanjutnya? Ya, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini ya Bu ya. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus ya Bu ya. Lalu kira-kira masih ada hal lain enggak Bu yang kira-kira yang akan Ibu lakukan? Ya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas, Bu. Saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks seperti yang sudah Bapak Pengawas sarankan. Juga meminta saran kepada Bapak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya Bu? Ya Bu Nopi, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar dalam saya mengajar di kelas. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang sudah pernah saya gunakan, juga akan tetap saya gunakan. Karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian, juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid. Itu Bu Novi. Wah, subhanallah, luar biasa ya Bu ya. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil itu sudah sangat bagus Bu. Saya setuju dengan ide itu Ibu. Wah, alhamdulillah, syukurlah Bu Novi. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita ya, takutnya nanti malah tambah parah dan melebar.
Iya, alhamdulillah. Saya juga merasa sangat senang dan sangat bersyukur Ibu. Pada akhirnya juga Ibu Is juga sudah merasa lega. Eee, terus, dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang biasanya Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, Ibu? Adakah batasan deadline-deadline waktunya? Iya, Bu Novi. Mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap ke kepala sekolah dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas. Iya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya, kira-kira dukungan apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut, Ibu? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran nih. Saya akan berusaha berkomunikasi eh, dengan teman-teman guru yang serumpun mata pelajaran sehingga barangkali kami bisa bersama-sama saling mengingatkan. Wah, ide yang sangat bagus sekali ya Bu ya. Semoga semuanya itu dapat segera terselesaikan ya Bu ya, dan Bu Is itu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, hati yang nyaman. Ya, amin, amin ya robbal alamin Bu Novi. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang dapat memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu Novi ya. Amin ya robbal alamin. Iya Bu, sama-sama Bu Is. Jadi ini mohon maaf ya Bu Novi ya, kebetulan saya ada janji nih dengan para murid anak wali saya nih. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara nanti di hari Senin. Iya Bu Is, silahkan. Terima kasih ya Bu Novi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali Bu Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, Ibu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan ngobrol ya. Mungkin perlu waktu yang agak lama. Kamu tidak apa-apa kan? Iya, Bu, tidak apa-apa. Nak, boleh Ibu bertanya? Akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu terlihat murung dan kurang bersemangat. Ada apa? Terima kasih, Bu, sudah bersedia membantu. Jadi, apa yang bisa Ibu bantu? Bisa diceritakan? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Ibu. Terus apa lagi? Saya juga bingung, Bu, mengapa saya begini. Saya ingin tahu penyebabnya, Bu. Coba ceritakan pada Ibu. Apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa tidak nyaman pada salah satu mata pelajaran, Bu. Mengapa? Apa yang membuat kamu tidak merasa nyaman? Iya, Bu. Akhir-akhir ini saya merasa tidak nyaman. Saya bertanya-tanya kenapa guru bahasa Inggris selalu menyindir saya di dalam kelas ya, Bu ya. Menyindir? Coba kamu ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Ya, Bu. Soalnya kalau di dalam kelas ibu itu bilang ada teman saya sambil melirik ke arah saya, ibu itu bilang kalau les bahasa Inggris itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam keterampilan bahasa Inggris. Kemudian jadi kalau saya tidak ikut les, saya akan lambat dalam memahami materi, Bu. Lalu bagaimana menurut kamu? Benar juga apa yang dikatakan ibu itu, kalau les bahasa Inggris itu sangat penting. Terus, kenapa kamu tidak ikut les privat?
Tidak bisa, Bu. Masalahnya saya selalu mendapat nilai jelek. Mungkin ibu itu tidak suka sama saya. Jadi, menurut kamu, pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa? Saya ingin mendapatkan solusi yang tepat, Ibu, agar tidak disindir lagi dan mendapat nilai yang bagus. Kalau seperti itu, apa yang menjadi hambatanmu? Kebetulan les itu diadakan sore hari, sedangkan waktu sore saya itu harus latihan bulu tangkis dan persiapan lomba, dan orang tua saya juga bilang tidak boleh meninggalkan latihan bulu tangkis itu karena sangat penting. Lalu, bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utamamu dalam hal ini? Les bahasa Inggris atau latihan bulu tangkis? Keduanya itu penting sih, Bu, tapi saya belum bisa membagi waktu di saat jadwalnya itu berbenturan seperti itu. Kalau seperti itu, bagaimana cara kamu mengatasi masalah tersebut? Saya akan menemui guru bahasa Inggris, mencoba membicarakan hal itu dengan guru bahasa Inggris. Kalau bisa, saya mendapat link video atau diberi materi bahasa Inggris supaya saya bisa pelajari secara daring di rumah. Dan saya juga akan meminta untuk dibuatkan jadwal les di hari Sabtu, Ibu. Soalnya kalau hari Sabtu itu saya tidak latihan bulu tangkis, Bu. Hmm, apa kamu bisa belajar secara daring tanpa mengganggu jadwal latihan bulu tangkis? Bisa, Bu. Saya bisa pakai laptop atau HP untuk belajar. Itu bagus, Nak. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan ibu? Ya, Bu, saya akan menemui guru tersebut untuk membicarakan dan berusaha mengatur waktu untuk mengikuti les secara daring maupun luring di hari Sabtu. Bagus sekali, Nak. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang kamu hadapi memang cukup sulit karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tetapi, jika kamu mampu memanage waktu dengan baik dan mau mengungkapkan masalahmu dengan guru tersebut, maka guru tersebut akan memahami dan akan berusaha membuatkan catatan untuk kamu pelajari secara daring dan membuat jadwal di hari Sabtu supaya kamu bisa ikut les tersebut ya. Iya, Bu, terima kasih atas bimbingannya. Sekarang saya bisa mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Iya, Nak. Kamu anak yang hebat. Kamu pasti bisa. Semangat ya. Terima kasih, Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.